malah anak yatim ya ikut. Ya Allah, menyelagi nyopet kehidupan. Uraya hana bajai baru, uraya hana simak megang, uraya hana pek, uraya hana jajan. Nak mati long gede ya Allah bersapat dengan mak atau ikun mak ngecok long udip dengan drone di alam kubur. Banyak anak-anak yatim yang berkata demikian karena kehilangan sosok ayah dalam kehidupannya. Jamaah sekalian, marilah di awal perjumpaan kita pada pagi yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah Qadhi Rabbul Jalil, empunya alam semesta, Allah yang telah menitipkan kehidupan kepada kita semua sehingga kita bisa istiqamah dalam agama yang mulia, yakni agama Islam. Semoga satu waktu hamba Allah jamaah sekalian, Allah akan senantiasa mengistiqamahkan kita sampai ajal merenggut nyawa, berbalut tubuh kita kala menghadapnya dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat dan salam marilah sama-sama tiada henti, selama ingat orang yang ingat, selama lupa orang yang lalai. Selama itulah semoga salawat dan salam kita tercurahkan kepada Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kontribusi terbaiknya. Rela beliau berjuang siang dan malam, tidak pernah berhenti, tidak pernah mundur ke belakang demi menjalankan fitrahnya sebagai nabi utusan Allah, khatamun nabiyyin wal mursalin, menjadi nabi penutup di antara rasul dan nabi yang lainnya. Yang selanjutnya Nabi Muhammad pun meninggalkan kita sebagai umatnya, yakni umat yang mulia, umat yang istimewa, tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan umat-umat lainnya. Salawat dan salam selalu kita iringkan kepada al dan keluarga sahabat beliau sekalian yang telah memberikan dukungan, yang telah memberikan sokongan, yang telah memberikan sumbangsi mereka untuk Islam tetap tegak berdiri di seantero dunia, sehingga kalimatul haq la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai dan tiba dalam relung hati jemaah sekalian yang berada di kampung Alu Imirah ini, berkat dengan perjuangan, pengorbanan para sahabatnya Nabi dalam membantu perjuangan Nabi menegakkan akidah Islam. Kepada para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama, Imam Masjid Baitul Hidayah yang kita cintai ini, pengurus masjid, BKM, jamaah sidang solat Aidil Adha sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Duduk kita pada pagi ini, ibu bapak jamaah sekalian, semoga menjadi duduk yang menjadi saksi dan bukti di hadapan Allah. Hari ini kita berkumpul di bawah masjid ini, satu waktu di yaumil qiyamah Allah kumpulkan kita kelak bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertemu kita dengannya dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami memulai mau'idhah, nasihat, tausiah yang menjadi poin penting bagi pribadi kami, terutama sekali kami mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat nantinya dalam pembahasan yang kami sampaikan. Yang selanjutnya urung Siklon Ban Bandung seraya hari ini sahabat ulun tuan menitipkan salam rindunya kepada kampung halaman, yakni Ustadz Suryadi Tamanijaya. Beliau dijadwalkan menjadi imam pada pagi ini, namun berhalangan yang tidak mungkin dielakkan, sehingga dengan penuh kerinduan, tepatnya saat kami berangkat tadi malam, beliau menitipkan pesan untuk diridhakan hatinya
karena kondisi yang tidak memungkinkan beliau untuk hadir ke tempat yang mulia ini. Tapi hakul yakin jemaah sekalian, tidak mengurangi kecintaan beliau kepada kampung halamannya. Semoga satu waktu dipertemukan kembali dalam nuansa yang berbeda untuk bersama di sini dengan beliau tentunya. Jemaah sekalian, pada pagi yang mulia ini merupakan hari raya yang sebenarnya dalam kehidupan umat Islam. Dengan adanya hari tasyrik, sebutai ji urang Siklon Bandung, uro raya paling raya dalam kehidupan umat Islam itulah hari raya Aidil Adha. Namun tradisi dan budaya dalam kehidupan kita sudah mulai bergeser dari waktu ke waktu, sehingga uro raya Aidil Fitri itu dijadikan sebagai hari raya sentral dalam kehidupan umat Islam. Mana bukti secara logika, Ustaz? Uro raya Aidil Adha ada 3 hari yang diberikan dengan nama hari tasyrik. Kalau kita mau mensinkronkan dengan pemahaman kita mau mengkaji dan menganalisa, hari tasyrik tersebut seolah-olah Allah berpesan, itulah cuti yang kami berikan kepada umat Islam untuk memperingati hari raya Aidil Adha seperti yang kita lakukan pada pagi yang mulia ini. Maka kalau hari ini sudah bergeser, mari kita kembalikan sebagaimana mestinya. Bahkan kalimat takbir pertama dikumandangkan pada hari raya Aidil Adha dan Aidil Fitri itu bersumber dari kalimat takbir yang diucapkan oleh Nabi Allah Ismail saat beliau akan disembelihkan oleh ayahnya, yang menjadi sebuah peristiwa yang diabadikan, yakni kurban. Maka orang Siklon, andai kata anak tanya yang hai tempre kerja karena banyaknya gaji mereka, andai kata di antara kita suami istri keluarga yang tidak mau pulang dengan alasan mak nyoro raya Aidil Adha anak pertama betat, perlu disampaikan hari inilah hari raya yang sebenarnya. Uranya ke uro raya yang paling raya dalam kehidupan umat Islam, yang selama ini kita beranggapan hari raya Aidil Fitri itu merupakan sentral. Namun uranya suah robah mindset urang Siklon. Yang selanjutnya, takbir hari raya itu dikumandangkan berbeda dengan takbir hari raya Aidil Fitri. Takbir terbagi 2, ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Sedangkan pada hari raya Aidil Adha diawali dari subuh uroma megang, yaitu hari Arafah. Selepas kita melaksanakan solat pada subuh hari Arafah, disunnahkan oleh Allah untuk kita ucapkan kalimat takbir. Kapan berakhirnya? Sampai menjelang hari raya keempat ataupun selesai hari tasyrik ba'da solat asar, setelah solat asar itu tiba dilaksanakan. Di sini mencerminkan bahwa menjadi representasi bagaimana pentingnya, bagaimana besarnya, bagaimana agungnya, bagaimana kualitas hari raya Aidil Adha itu yang hampir tenggelam tradisi dan budayanya di tengah masyarakat. Ledakalan masjid kuriung uro raya Aidil Adha, menasah kuriung pakeun anak le hanaiwo, dan ini perlu kita sampaikan dalam kehidupan mereka. Hanya Siton kerja di instansi pemerintahan, PNS, pegawai negeri, 1 tahun itu diberikan cuti sampai 14 hari. Coba sisakan 4 hari untuk hari raya Aidil Adha bersama orang tua kita, senyum di kampung halaman kita melihat disembelih kurban yang kita sumbangkan. Maka yang pertama sekali kita awali pertemuan ini jemaah sekalian, nyawa benepri daripada ucapan takbir. Selepas solat Id ini, kita punya beban moral sebagai pahala sunnah untuk mengumandangkan takbir di setiap waktu solat yang kita laksanakan. Kapan akhirnya Ustadz? Usai hari raya keempat setelah solat asar. Dan itu dilakukan secara kontinu, bahkan gaungkan di masjid-masjid di menasah supaya nampak syiar Islam kita. Baik pikirlah orang Siklon, orang Islam hanali, orang Islam kabi, orang Islam kagada, orang Islam tidak berani lagi. Maka inilah momentum untuk kita kembangkan
bagaimana nuansa syariat Islam itu berkembang dari waktu ke waktu. Melalui salah satu itemnya adalah melalui hari raya Aidil Adha yang kita rayakan. Lantas Ustaz Tengku puatra ile uro raya Aidil Adha-nya. Uro raya Aidil Adha dari namanya saja uro raya penyembelihan. Kenapa demikian? Karena nasabah ibadah yang kejuk oleh Allah Ta'ala kepada umat manusia, yang mana itu pernah dipraktikkan oleh dua insan pilihan yang menjadi aktor ulungnya, yang bernama Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail. Dari merekalah asal muasal Nabi Muhammad. Kiban cerita Tengku kita ulas sekilas untuk membangkitkan emosional kita, untuk berkorban di jalan Allah, memberikan harta, memberikan segala yang kita miliki di jalan Allah. Bagaimana sepak terjang Nabi Allah Ibrahim yang tuan baca dalam tafsir Urun Syi'lun, baik dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Khazin, dalam tafsir yang lainnya, pugah. Nabi Ibrahim pernah sabok masa beliau besar di kalangan orang-orang yang menyembah berhala, yang menyembah patung, orang-orang yang memahat patung disembah oleh mereka. Tiba-tiba satu waktu datanglah perayaan Nauru Raya awaknya. Wate Nauru Raya Bandung Raja, Bandung prajurit, Bandung masyarakat ikut untuk melaksanakan perayaan tersebut. Nabi Ibrahim gepura-pura sakit. Wate gepura-pura sakit, tinggal beliau di kampung. Setelah semuanya berangkat pergi, apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim? Rupanya misi yang paling besar, yaitu beliau menghancurkan patung-patung berhala. Beliau singgah ke tempat ibadah raja, masuk ke dalamnya. Waktu kalon patung cukup raya-raya, cukup gagah-gagah, dipahat dan disembah. Di depannya ada sesajian. Singkat cerita Urun Syi'lun watenya gecok baci yang rayu dupok Bandung patung li Nabi Allah Ibrahim, tersisa hanya satu, diambil kapak disangkutkan di bahu patung yang besar tersebut. Wate gecok bacinya, tiba-tiba truk diwo prajurit dan ajudan raja melihat kejadian yang sangat luar biasa. Marah mereka, dilaporkan kepada raja-raja. Patung yang drone sembah, yang getanyo sembah hanali Tuhan tanyo Bandung kabeh ancu. Dilihat, dicari tahu, diteliti, disurvei, rupanya nasidra wa manusia yang tidak mengikuti perayaan. Siapa namanya? Ibrahim. Panggil dia. Gehoi Nabi Allah Ibrahim truh kenan getanyo pakon ancu berhala patungnya Bandung. Gejawab li Nabi Ibrahim, aci tanya bak Tuhan yang rayuk ji baci bakji. Hai Ibrahim, Tuhan nyan hanji pegah haba, nyan kamu yang put, kamu yang pegot. Hinan muncullah rasa senangnya Nabi Allah Ibrahim. Beliau menjawab, menyaka kata pu hanji pegah haba, ke pu kata mbak. Watenyan bengih raja kaita pe bahwa Nabi Ibrahim yang menghancurkannya, beliau dicampakkan ke dalam api yang sangat besar. Ibarat dalam Al-Quran jahim bermakna gecok Nabi Allah Ibrahim le pasukan Raja Namrud pada waktu itu dicampakkan dalam api yang sangat raya. Dan kala Urun Syi'lun, wate Allah berkata kepada api, jangan bakar tubuh Ibrahim. Api itu berubah dari panas yang membara menjadi dingin yang luar biasa, menyejukkan kehidupan Nabi Allah Ibrahim. Hana tutung. Sehingga raja pulang, prajurit pulang, semua masyarakat pulang, Nabi Allah Ibrahim getebit dari api dengan selamat. Tetapi beliau tidak kembali kepada umatnya. La yu'minu ahadukum, mereka tidak beriman satupun. Nabi Ibrahim memilih meninggalkan kampung halamannya bersama Nabi Lut, yaitu keponakannya, dan Siti Sarah sebagai istrinya. Beliau berangkat dari Babilonia,
Beliau berangkat dari Irak menuju ke Syam ataupun Palestina. Beliau berdiam diri di sana. Disitulah lahir Nabiullah Ismail pada umur Nabi Ibrahim usianya 86 tahun dalam kitab yang kami bacakan. Pada tahun umur Nabi Ibrahim 99 tahun lahirlah Nabiullah Ishak, sehingga terjadi dua pendapat dalam kalangan kita termasuk umat Islam. Ada yang berpendapat yang dianjurkan untuk disembelih oleh Allah adalah Nabi Ishak, bukan Nabi Ismail. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa yang dianjurkan untuk disembelih adalah Nabiullah Ismail. Yang kita imani, kita ambil satu pendapat bahwa Allah memerintahkan Nabiullah Ismail untuk disembelih oleh ayahnya. Pakan bu, pakan umi, pakan ayah, pakan nadun yang metua. Nabi Ibrahim gejuk cobaan untuk menyembelih anaknya. Dalam kitab Hasyiah Sawi, kita sampaikan ilmu dulu sedikit. Dalam kitab Hasyiah Sawi disampaikan bahwa wate lahir Nabi Allah Ismail, Nabi Ibrahim kasenang luar biasa. Beliau sangat bahagia. Wa ta'allaqat syu'bah, hatinya terpikat dengan anak yang beliau tunggu selama 86 tahun. Hadir Nabi Allah Ismail dalam kehidupan Nabi Ibrahim membuat beliau senang luar biasa. Bagaimana contohnya Ustaz? Betul kampung Halui Mirahnya bu. Nasi draw orang yang mengkawin. Dia mengkawin 10 tahun perkawinan hana gejuk anak lom li Allah Taala. Nya urang kampung ngawat yang merempak ngurang kampung hana mangat di lako tersebut. Kenapa? Beliau malu tidak diberikan momongan oleh Allah dalam kehidupannya. Kadang-kala merumuh mak tuan handa teje wa malet. Bahkan dalam mati dalam doa tanya tabi takun ya Allah maletalun ya Rabb. Nabi sidrau anak yang soleh kepada Lud supaya jetlong buktikan dan mampu meneruskan ilmu yang saya miliki. Tip uro tamu doa tamu laki ba Allah Taala bergebi anak wati katanya kali tamu kawin tapi tidak kunjung diberikan momongan. Dan itu juga dirasakan oleh Nabi Allah Ibrahim setelah beliau menikah dengan Siti Sarah. Hana Nabi Ibrahim berdoa ba Allah Taala, Rabbi habli minas salihin, neberi kelun sidrau anak audin, pengganti daripada umatku yang tidak mau menyembahmu ya Rabb. Gejuk tu Nabi Allah Ismail, agam putih ganteng luar biasa. Waktu yang dibuatkan Nabi Allah Ismail, muncullah sifat manusiawinya Nabi Ibrahim. Uro-uro makin sayang ke Nabi Ismail. Uro-uro makin cinta kepada Nabi Ismail. Saban lagi tanya, sebruk-bruk ayah. Waktu anak mentaubutnya terbahu kepeduk. Makan anak yang kadang-kala waktu ipeh hule kepegah bangan kaji ipeh hule ke. Olehnya anak mit yang kadang-kala waktu ubut ngenayak yang preman icarut ge itu nak ge gukem icarut itu nak gukem mote ubut kejut hana bengeh. Kenapa? Karena beliau merasa senang terhadap seorang anak yang diberikan oleh Allah. Bagaimana lagi dengan Nabi Allah Ibrahim? Senang Nabi Ibrahim luar biasa sehingga urau mengata urau rayaklah Nabi Ismail. Nabi Ibrahim kamulai mengikat hati dengan Nabi Ismail, yaitu sidrau anak watenyan gejuk perintah di Allah Ta'ala untuk berkurban menyembelih anaknya untuk membuktikan legalitas Khalilullah, bahwa Nabi Allah Ibrahim hanya pantas memiliki cinta kepada Allah. Allah geuji Nabi Ibrahim dalam kitab Hasyiah Sawi disampaikan bahwa untuk gena uji gena kalan dumna kesetiaan, dumna kecintaan Nabi Allah Ibrahim kepada Tuhannya ataupun lebih kepada anaknya. Rupanya dalam praktek kenyataan lebih cinta Nabi Ibrahim kepada Allah dibandingkan kepada anaknya. Tanyo na lagi nyan mi na tuo dago na lagi nyan na sayang na kelako na kim lago hino dia lumirah panggilan kelako potrai le ahuro sayang
Nyo hina begat-gat ngelakona. Lagi Nabi Allah Ibrahim dengan Siti Sarah. Malah Siti Sarah dalam sebuah pendapat yang minta promoh berikutnya kepada Nabi Allah Ibrahim, yaitu Siti Hajar. Jino minta pegahnya langsung gatah genting ke kubah hermo, baik macam-macam. Tak pegah bacut ibrah dari kehidupan Nabi Allah Ibrahim. Ada di sana seorang istri, dua orang istri yang sangat taat kepada Allah dan berbakti kepada suaminya. Siapa mereka? Nabi ada Siti Sarah dan Siti Hajar. Yang perlu tanya praktek lamudip urung siklun ban Bandung. Pakan dengku uronyo kasus baik di kalangan getanyo di masyarakat Alu Imirah ataupun di tempat lun di Luxmawe, tingkatan perceraian tertinggi terjadi pada tahun-tahun akhir ini, bahkan banyak yang dilayangkan oleh perempuan. Pasah bacut-bacut kali nak kecri bak laku. Banyak sekarang perempuan ide urina ide hina alhamdulillah bayon age nyanci kiban tengku ngan lakaw kru ban ke ngembali ke nyan menyata di kerja pakai baju PDH aura lakaw ngan jarawi kutunyok bang na tagun bu beh na jaga ne beh ilung puak kerja lakaw karena hana buat harus patih kepada promo. Bahkan tidak jarang, sering dan kerap kita temukan terjadinya perselisihan, terjadinya pertikaian dalam sebuah keluarga, dan ini hampir menghiasi lembaran kehidupan kita. Pakon karena naurinang hana kepahami sebagai manusia yang dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk mengabdi dan berbakti kepada suaminya. Nabi pernah neken urun siklon ban Bandung. Ayyumam ra'atat matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah. Berangkasa urang inang yang mati dalam kondisi laka ridha dakhalatil jannah akan masuk dalam surganya Allah. Kenapa? Pengabdian mereka kepada suaminya bernilai di sisi Allah. Dan harus kita nyoba buat ni. Yang mesti taduk tatanya padombok ka selama dari puasa sampai truk uro raya hajinya padombok na bekah pingan ni remo padom ge nai pe piring ate hubung kadang kala tengku imum habis wate bak pedame kedanya wate kecil leng ku imum patang pakan karu akah dua kile tip-tip uro karu hai dah pikili wate kala perkara ubai ge wan agak melipat tip uro karu robak sekarang belage Nabi Muhammad panggilan kepada perumoh ya Humairah. Pemakna tengku wahai putih kemerah-merahan. Nyo dia dah pegah meno na urang praktek ni man tengku ilung hitam ku. Niyuho yu kedih balakon ya Aswad. Ladom dia pegah lagi nyan ke praktek mi gua rumah bang. Gepegah le Ustaz Taufik kan ceramah bunoi Masjid Baitul Hidayah baik le neheilung masinya tocit ya Aswad ilako nak jak buat becu agai mumci malim wate kele perumoh ya Aswad gu kem tebi hidung ya Aswad dan gu nak tenang hati ora ya Aswad gu kem tagun bu bacut kelut dia nak inang buno yang hanai lemeh agama hai tepu bahasa Arab wate gehoi ya Aswad ibadah bulai tagun bu kut lako tiuro pajuh bu lego karena panggilan ya Aswad tiuro mangga pajuh ya Aswad puton gehoi ya Aswad tiba-tiba penasaran buat ngangkoi mumcik masjid bertanya tengku nya pernah na pertanyaan saboh puatra gepegah le tengku Taufik tanya begat dengan lako ilun kok mesra ge hei rumah puatra gede yang lengkoi mumci ya Aswad ge hei le lako lu engkoi mumci rap hal lepah li baca kitab jadi menyalagian ge hei kiban man puatra arti engkoi mum tanya ngerti gebayangkan nyo menyaku pegah pasti terjadi peperangan lagi Palestina dengan Israel. Hana aku pegah sudah hai nak minta ke drone.
gejak gede kedai tabinje geblau kamus bahasa Arab ke bahasa Aceh aju na bagah gecok kamus gebuka ya aswad jiddan gelap gebuka gelap ban kekalan makna ya Allah ya aswad jiddan petun gehoilong gekem tabe rupaji makna hitam klei le bulian hanang gemagun gua rumah ngai mata gekeun bang tega tadron bang kejut nehoilong ya aswad hai lagi panggilan nabi ngan Siti Aisyah pun nabi mana ya aswad jiddan lupu bakamus bang makna di hitam kleng wa tatalong bang ayado man kulit gata warna hitam namanya kuhai warna putih kan beda fitnah sehingga gua kembali damai. Apa yang ingin kita sampaikan? Mesralah dalam kehidupan kita bersama suami. Diuragam juga belagainya, jangan menjadi pribadi yang otoriter kepada suami, kepada istrinya, kepada anaknya. Layaknya Nabi Allah Ibrahim dengan Siti Sarah, beliau luar biasa, bahkan mampu meleraikan gepepisah gejok hak di antara dua istri beliau yang sabo gepedu di Mekah, yang sabo tinggal di Palestina. Mandua gesawa bolak-balik kehidupan Nabi Allah Ibrahim untuk memberikan hak-hak kepada istrinya. Wahura kanyo kerja tip uro tip wate 3 goy lah ke skincare lil perumah tu bek karu banyak tahu ku ngan pip rukuk ke tanyo kadang-kadang hana memopat pi oleh yang tak kelom hai dik ikah makin uro makin hi ni pelet agau tak pegah hi ni pelet sabun ada timlo ada leke bang ni blau bedak sabun 4 sabun bi ke pakai bak lidah lah promo long hana tari promo long hana got le gedanyo hada tim servis itu salah dalam kehidupan. Maka uronyo melalui momentum Aidil Adha ini mari kita bersinergi untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tidak sedikit keluarga-keluarga yang tameng surga karena mampu menerapkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail serta Siti Sarah. Wadah dijak syaitan Mbak Siti Hajar dipegak. Hajar 86 tahun gepreh Ismail lahir dunia. Uronya Ibrahim berpendapat bahawa Allah memerintahkan dirinya untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail. Kah kadu ena rumah hana wuh hana kalarang anak draw gemele le Nabi Ibrahim genuk si pegah perintah dari Tuhan. Yo pun mulai ragu Nabi Siti Hajar, tapi wate ikun le iblis perintah dari Tuhan. Wahai iblis, punya perintah Tuhan kan mana long juga si hana tidak bisa berbuat apa-apa. Iblis datang kepada Nabi Allah Ismail. Ismail kakek maju ayak gena mekah gena sia han mungkin si roh ayak gusia ni gukun karena perintah Tuhan menya perintah Tuhan be ilih untuk jinawa siap gusi li ayah ulun tuan yakni Nabi Allah Ibrahim. Kenapa? Karena beliau cinta kepada perintah Allah. Hana lewat. Maka dari situ kita bisa mengambil bagaimana ibrah seorang anak menjadi pribadi yang berbakti kepada Allah dan taat kepada orang tuanya. Yang selanjutnya ada seorang istri yang sangat patuh kepada suaminya. Yang berikutnya urus ilun Bandung mantau ini dengar oleh anak tu oleh kau mantau ini dengar 5 minit tu. Yang selanjutnya le getanyo nyo uro raya Aidil Adha habis uro tasyrik sampai uro raya keput. Batas terakhir kurban itu pada hari raya keempat. Andai kata hari ini di dalam Masjid Baitul Hidayah ada orang yang bergelimang dengan harta, memiliki kekayaan, tetapi tidak mau menyumbangkan harta untuk menyembelih hewan ternak, hewan kurban, hewan udhiyah, apa kecaman yang ditawarkan oleh Nabi? Nabi pernah nekun dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi hadis baik itu Bukhari Muslim. Apa yang beliau sampaikan? Man kana lahu sa'ah, barang siapa yang punya kecukupan, punya kesanggupan,
Beliau ke luar daerah tiap minggu. Sebulan sekali beliau hadir bersama keluarga ke Jakarta. Tiap libur ke luar negeri. Tetapi falam yudhahi, tidak mau berudhiyah. Apa yang disampaikan oleh Nabi, fala yahdur musallana fala taqribanna musallana. Jangan hadir mereka untuk solat di tempat kami solat. Nyo tak buka wawasan baca urang Syiklun. Mesuranyo abi mumsi. Gukun ba urang drone nyo solat Idul Adha tinggal. Miwa romlah dengan miwa minak bekjak masjid nawa hati tu. Wah. Dilarang kita untuk hadir berjamaah ke masjid. Kenapa? Karena kriat. Tapi uronyo kalimatnya kali gukun li Nabi belah abad yang silam. Menyona urang kriat lam kawan gedanya. Dia luai mirahnya. Nah harta tidak mau menyumbangkan hartanya untuk binatang sembelihan. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Menyona Nabi mantang udip han gebijak masjid tempat Nabi ibadah. Bagaimana hinanya kita. Maka orangnya oleh orang yang hanya terbuka wawasan. Napeng kadang-kala getem pabrik untuk blow HP baru kepada anak. Napeng getem pabrik untuk blow Honda baru ke anak. Napeng getem pabrik untuk blow baju baru ke anak. Tetapi lupa akan tanggungjawabnya, beban moralnya, yang mana itu menjadi investasi kita di yaumil qiyamah. Apa itu? Gusia kurban pada hari raya Aidil Adha. Ini masih ada waktu barang 4 hari ke depan untuk kita berkontemplasi dengan keluarga, bermusyawarah supaya kita bisa menyembelihkan hewan ternak pada hari raya yang mulia ini. Urang Syiklun memandung hartanya kan milik gedanya, ono patihan. Hartanya milik Allah. Bandung dalam ayat Al-Quran gekun wa anfiqu mimma razaqnakum. Bersedekahlah, berinfaklah mimma razaqnakum, dari apa yang telah aku berikan. Allah yang jo rezeki atau kehidupan beliau. Pakan dia katanya kriat tu. Pakan dia katanya kikir. Bahkan ada orang yang kadang kala dengan harta menjadi sombong, dengan harta menjadi bangga. Bahkan naga pubut God perle dipublikasi, diberikan tahu kepada orang-orang lain. Antara bosak semen ke sedekah masjid. Memang belahga pegawai pengumuman. Pengumuman saboh sak semen dari hamba Allah sekian, Assalamualaikum. Nyo cerita orang hanai kelah ni. Lu ke pegang pengumuman le panitia ke budak ke merumpok dengan panitia. Getanya Tengku pajanaan nan kem gantok hamba Allah. Ulang pengumuman. Socinan ron Brandy bin Yakub. Ulang pengumuman di panitia be hana jade. Pengumuman saboh sak semen Jumat yang kau liket long ralat nan gopnyen Brandy bin Yakub. Sekian, Assalamualaikum. Karena ibadah bukan lillahi ta'ala, gebedak geberempok lom dengan panitia. Tengku nan kabutuy. Tapi bak uram nan lung pakai hajinya jino saboh tiket 60 juta. Lung jak wajib pakai pengdro lun, kan peng madro ni. Nekun bak uram tengku haji ge perno panitia ni tengah carakeun lam rekuang huruf halak. Bedah panitia kaberigen. Pengumuman saboh sak semen 5 dahga Jumat yang kau dikut lung ralat dari Tengku Haji Brandy bin Yakub urungji agak pungo bacu. Saboh sak semen mengbelaga pegak pengumuman tau haicah buku panitia mencica dengan gopnya. Seperti itu ibadah yang kita lakukan, akankah menuai hasil? Tidak. Sedangkan kurban ronyo urung Syiklun bujrok nujuk jarawun baik tepu li jarawi. Hana perle tulis-tulis nan nyo kurban dari Tengku Pulan, cukup dengan titel terbaik yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Muhammad. Nabi Muhammad apa itu? Abdillah, hamba Allah. Baik sampai ibadah tanya watero raya Aidil Adha kurban. Padahal kapuru darah binatang kurban itu merupakan ibadah terbaik, tetapi terkontaminasi oleh syaitan sehingga ibadah tanya hanali ikhlas lagi tidro urang baru-baru mekawin. Nyamai ke mak tuan menyau tidro lintu baru mekawin. Menyai ke mak tuan behi soleh, behi alim,
Kita tanya mak tuan ni dia lu imirah. Kiban keadaan anak lu. Kiban keadaan melintai lu. Nak hi malim kalimat bermakni alhamdulillah getat mak al-fatihah waladdallin alih batasa getat ya berhi malim imak tuan abang pepet becu rata rumah kat pegah cudah tintelung malim agak abi mumci agak yang Taufik yang ceramah lam kawan lam seribe taboh melintai ganya budang ko imu moronyo ro Jumaat kebetulan orang raya nak gawa kampung magi azan di Jumaat tiga berita azan Jumaat entui tengah sah igaknya yah tuan poi kurang kat masjid kejip melintai azan terus masjid melintai bakalan ya tuan kata du oh polong musibah haronyo gudang aju terus wate azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya tuan piana tengah. Gucuke uri samping melintai ke azan. Lam seribe na sabo ada ipo su mantau rumah juci. Hana teteme melintai lagi nya. Urang lain kalian gebib. Terus kalimat hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Allahu Akbar. Terpancet ya tuan dari saf ke dia saf berikut. Gemaju lah. Oh biasa. Walaupun ni azan ni dia lu imirah nayah tuan ni malai. Silap. Adat kota-kota besar. Pada naurung yang hana silap. Bak bela melintai. Tinggal naurung meninggal. Mengayujak teleng ku imu. Mengayudaimu. Terus kude. Kepakai baju jubah geng ku zikrillah. Terus kenan gedong, kita kebi pun lagi syekh di Arab. Allahu Akbar. Lima tuan, dia biasa melintai ke. Ya tuan, nya melintai lung sabah saga. Allahu Akbar kedua, pelong berukuk agak. Semayang jenazah rukuk mi. Ya tuan, oh kereteng tepat keroi. Ma tuan mak saga duru boleh geti aga. Sira gejak gawa gekun ku fikir malih merupai melintai ke cerapai ci dago. Kenapa demikian? Karena ibadah bukan dilandasi dengan keikhlasan, hanya sekedar ingin menampilkan di hadapan manusia sehingga tidak berbuahkan hasil. Orangnya menyena harta belapang hati. Tajuk harta bak jalan Allah harus ikhlas kita. Jadikan diri sebagai taubaknya seperti tukang parkir. Dan kalian urung-urung parkir bak-bak ke kota di satu tempat. Terus kendaraan mewah, baik itu mobil kendaraan roda 4, mobil Avanza, Innova, Pajero Sport, bahkan Alphard. Mereka tidak bangga, tidak sombong congkak. Kan hana tahu tukang parkir watena motor laga cara deng busung dada seolah hebat. Tidak. Begitu juga saat datang pemiliknya mengambil 1, 2 bahkan sampai habis lapak parkirnya, hana ge klik, hana ge mau bau, hana ge tidak sedih. Beliau tidak mengeluh. Kenapa? Satu konsepnya, beliau paham bahwa yang ada itu hanya sekedar titipan. Latih ketulik nyomo togok lamulai kebayang nyoi cok pulang. Tidak perlu saya merasa berat saat dititipkan dan saat diambil balik. Itulah yang harus kita praktek dalam kehidupan. Watena harta gejoleh Allah Ta'ala. Bayangkan kemana harta ini saya bawakan, yang mana menjadi pahala untuk saya melewati panasnya padang mahsyar. Yang terakhir jamaah sekalian, kurban ini merupakan sebuah ibadah yang akan Allah gantikan di yaumil qiyamah nantinya dalam bentuk sebuah kendaraan tunggangan untuk kita melewati teriknya matahari dan panasnya padang mahsyar, sehingga walaupun halusnya sirat akan dibawa lewat dengan kendaraan tersebut. Dalam sebuah hadis disampaikan oleh Imam Rafi'i dan Ibnu Ruf'ah, apa yang beliau sampaikan dalam kitab Hasyiah Syarkawi
disampaikan bahawa azzimu dhihayakum fa innaha ala sirati matayakum. Besarkan kendaraan, besarkan udhiyahmu. Peraya udhiyah, binatang kurban yang kita yosi ba raya Aidil Adha. Kenapa? Fa innaha ala sirati matayakum. Kurban tersebut akan menjadi tunggangan yang akan membawa kita melewati panasnya padang mahsyar, bahkan melewati kecilnya sirat dibawa oleh tunggangan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ibrah berikutnya sebagai penutup, kurbannya orang Syi'lun menjadi penyemangat bagi anak-anak gasian, bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu, bagi anak-anak yatim yang terisolir dari kehidupan. Maah cakap mi yang dari mumuno yang dari ubud sajan ulun tua. Tengku Zikrillah menjadi guru di Dayah An-Nahla Kota Luk Semawai. Tapi saya tanyakan tadi, kali pajuh si mak megangnya golom mabi. Kenapa orang tua perempuannya sudah meninggal dunia? Orang tua laki-lakinya serba keterbatasan. Coba bayangkan berapa banyak tengku-tengku Zikrillah yang lain, anak-anak yatim yang lain, fakir miskin yang lain, yang kadang-kala beile ni paju ikalan hantam engkut sia di rumahnya. Kenapa? Karena tidak ada orang tua dalam kehidupan mereka. Bahkan nak pernah lun tumemi malam puasa ke-20 si kurang lun wo iktikaf di simpang buluk merempok dengan sidra anak yatim piatu. Anak yatim yang mana anak piatu yang mana orang tua laki-lakinya menikah dengan orang lain dan meninggalkan mereka. Hotelun tanyang poh put subuh pakan hana kawo hana pak lun wo tengku karena hana pulun puabu kepada adik dan kakak yang mentengah di rumah. Kamu le gekubah leurung syik dalam kehidupan dunia ini. Dia tidak mencari sedekah, tapi memperhatikan siapa yang kadang-kala biasa dia bicarakan. Tidak raut wajahnya mencerminkan cukup berat pit kehidupannya. Malah anak yatim yang ikut. Ya Allah, menyelagainya pit kehidupan. Uraya hana bajai baru, uraya hana mak megang, uraya hana pep, uraya hana jajan. Nak mati lung gede Allah bersapat dengan mak atau ikun mak ngecok lung udip dengan ron di alam kubur. Banyak anak-anak yatim yang berkata demikian karena kehilangan sosok ayah dalam kehidupannya. Dan ini menjadi fenomena yang sering kita dapatkan jemaah sekalian. Baik sampai di Alu Mirahnya. Nyo saban lagi gampung lungcit di Nisa. Banyak kita yang kurang mampu. Banyak kita anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh ayahnya. Banyak piatu yang ditinggalkan oleh ibunya. Terlunta-lunta dalam kehidupan. Baik ile untuk dirasa mangat sia mak megang. Baik kadang-kadang hanya itu. Bahkan ada yang paling pahit adalah saat mereka tidak bisa makan daging megang. Ada sebuah rumah orang kaya raya di samping rumahnya. Gepuang kursi getiji mengkilo-kilo. Roh urumok lewat rat ke mata anak yatim melingling mata di kalon. Mereka melihat pemandangan tersebut mengelus dadanya. Gecok kursi getagut, gecok kursi gepanggang. Asap tersebut masuk dalam rumah anak yatim tersebut, dicium oleh mereka, ikun di sesama mereka. Kak, dumbe menteng mangat kiban lom tapajuk. Percakapan-percakapan tersebut sering kami dengarkan. Sering juga diutarakan oleh Abia Junib dan orang-orang yang hidup dalam kalangan anak-anak yatim. Mereka akan paham bagaimana beratnya anak-anak yatim ini melewati kehidupannya. Maka melalui momentum korban ini jemaah sekalian, kita bersinergi. Panitia harus sadar, panitia harus paham. Jangan sampai hanya le ke drawatu. Waktu tekalon maah cakap kam lakai gampungnya bubekna. Tapi na di kampung-kampung lain panitia itu mendapatkan jatah hampir melebihi daripada orang-orang lain. Anak yatim yang hana angkot yang hana bu, yang hana bajai raya tabuh tumpuk bagi dua.
Hari ini harus kita rubah mindset. Kepada mereka kita cukupkan. Karena tidak semata-mata untuk dimakan. Jet icok sianya nipu belolo. Ipu belolo kurang mekat. Ipu belolo kurang mekat bu. Ipu belolo kurang mekat mi. Sehingga peng jet digunakan untuk mereka menikmati indahnya hari raya Aidil Adha. Huranya menyenang anak-anak yatim yang di kalangan urang rawan ngesatoh urang syi'lun. Karena baik sampai saat di yaumil qiyamah Rasulullah menanyakan, apa yang kalian lakukan terhadap anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh ayahnya, yang mana aku dulunya sangat merasakan kepahitan saat ditinggalkan oleh ayahku, tidak tahu mengadu kemana sehingga harus mengadu nasib sendiri. Nabi giak mekat unang grosyam umur 80 tahun karena hana ayah, hana mak yang menanggung kehidupan beliau. Jangan sampai anak yatim, anak piatu di kampung, di daerah Al-Imirah ini menangis seperti Rasulullah dulu. Kita tidak bisa menjawab saat ditanyakan oleh Rasul kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Tidak terasa urung syi'lun Bandung 1 jam sudah kita bersama. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Ngebut jaro kita baca doa.